Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang soleh dan soleha, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Eni Prastili dalam pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Baiklah, pembelajaran kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, anak-anak, simaklah pembelajaran pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan belajar bersama itu bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1.2.1 mensyukuri adanya norma dalam kehidupan masyarakat. 2.2.1 menunjukkan sikap patuh terhadap norma dalam kehidupan masyarakat. 3.2.1 memahami pengertian norma dan keadilan. 3.2.2 menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 3.2.3 menjelaskan sumber dan fungsi norma. 3.2.4 adalah mengetahui tujuan norma. 4.2.1 menyajikan hasil pengamatan tentang norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma adalah suatu kaidah, aturan, atau adat kebiasaan, atau juga tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Norma juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Pengendalian tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat itu adalah 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari suara hati manusia. Bersumber dari suara hati manusia, suara hati nurani manusia. Misalnya adalah tidak mengambil dompetnya teman, itu adalah salah satu contohnya. Senantiasa menghargai ataupun mencintai ataupun menghargai orang lain yang lebih tua. Ini contoh norma kesusilaan. Tidak memakai pakaian yang tidak pantas, itu juga salah satu contoh dari norma kesusilaan. Apa sanksinya? Sanksinya kalau dilanggar itu nanti kita akan merasa was-was. Kita akan merasa was-was, tidak percaya diri. Ini. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu norma yang bersumber pada masyarakat. Jadi
masyarakat tertentu itu sebagai sumber norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu masing-masing daerah atau tempat mungkin juga bisa berbeda-beda, walaupun nanti maknanya ataupun endingnya itu sama, maknanya sama. Contohnya apa norma kesopanan? Tidak meludah di sembarang tempat. Ini adalah norma kesopanan. Berjalan di depannya orang yang lebih tua, kita membongkokkan badan. Ini adalah salah satu dari contoh norma kesopanan. Sanksinya apa? Sanksinya adalah kita bisa dikucilkan dari masyarakat, bisa dikucilkan dari teman. Ini. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari kitab suci. Bersumber dari kitab suci. Jadi sumbernya adalah ajaran agama. Berisi perintah dan larangan. Jadi kalau kita melanggar, sanksinya adalah dosa yang nanti bisa dihukum, itu dilaksanakan bisa di dunia ataupun bisa di akhirat. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang diciptakan atau dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan mengikat warga negara. Ini secara tegas, ikatannya secara tegas. Jadi norma hukum itu norma yang membedakan dari 4 norma itu yang paling tegas sanksinya adalah norma hukum. Karena apa? Kalau melanggar norma hukum nanti otomatis langsung diberi sanksi dan diberi hukuman. Ini norma hukum. Contohnya apa? Korupsi. Kalau korupsi itu sanksinya apa, itu pelanggarannya apa, langsung ditindak, dihukum. Itu norma hukum. Kemudian juga contoh norma hukum itu adalah tidak memakai helm, tidak memakai masker, kemudian tidak bawa STNK. Itu kalau di jalan raya ini juga bisa dikenai sanksi. Sanksinya adalah ditilang. Itu anak-anak macam-macam norma. Selanjutnya, norma itu juga mempunyai manfaat. Maka manfaat mentaati norma adalah 1, hidup menjadi lebih tenang. Yang kedua, membuat pergaulan itu menjadi lebih rukun, tertib dan damai. Ketiga, norma juga bisa mengendalikan tingkah laku sesuai dengan norma. Manfaatnya dengan mentaati norma itu. Anak-anak semuanya, kalian juga tahu apa sekarang akibat dari meninggalkan norma, pelanggaran norma. 1 adalah mengakibatkan perselisihan, kemudian pertengkaran dan kekacauan. 2, melanggar hak-hak orang lain. Dan yang ketiga adalah merugikan hak orang lain atau kepentingan orang lain. Anak-anak semuanya, pada hakikatnya norma itu adalah harus dilaksanakan, baik itu di dalam kehidupan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Itulah anak-anak materi rangkuman kita tentang norma yang hidup di dalam masyarakat kita. Sekarang
sekalian, saya beri suatu soal ataupun tugas yang kalian bisa selesaikan, bisa dijawab di bukunya masing-masing. Jelaskan, satu, apa pengertian itu norma. Yang kedua adalah sebutkan macam-macam norma yang hidup di dalam masyarakat beserta sumbernya, contoh, dan sanksi. Ini anak-anak. Kemudian yang ketiga, apa manfaat atau manfaat kita melaksanakan atau mentaati norma. Yang keempat adalah apa saja akibat dari pelanggaran norma. Sekian anak-anak, selamat mengerjakan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.